Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, selama pengalaman 40 tahun menjadi alumni HMI, kurang lebih 40 tahun, saya mendengar juga selain ungkapan HMI Connection, juga ungkapan bahwa HMI itu seperti mesin cetak pejabat. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang di berbagai instansi, di berbagai lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, jabatan-jabatan penting, jabatan-jabatan strategis itu banyak dipercayakan kepada alumni HMI. Nah, ada kawan alumni perguruan tinggi yang menemui kesulitan untuk mendapatkan posisi jabatan tertentu, sehingga dia mengoreksi atau introspeksi dirinya sendiri dan dia temukan dulu dia tidak aktif di HMI. Wah, saya tidak bisa menjadi pejabat karena dulu saya bukan aktivis. Nyesal dulu saya tidak aktif di HMI. Ungkapan seperti itu muncul juga di berbagai tempat. Penyesalan ketika sudah meniti karir bahwa dia tidak aktif di HMI hanya gara-gara dia kesulitan untuk promosi jabatan. Kawan-kawan sekalian, memang saya temukan di berbagai tempat jabatan-jabatan strategis itu diduduki oleh alumni HMI. Tetapi itu kan bukan karena HMI-nya. Tidak mungkin HMI mengorganisasi alumninya lalu mengendalikan lembaga-lembaga pemerintahan umpamanya untuk mendistribusikan alumni menduduki jabatan-jabatan tertentu di berbagai lembaga dan instansi tersebut. Kepemimpinan di HMI itu kan hanya rata-rata 5 tahun siklusnya. Tidak mungkin pemimpin HMI punya kesempatan melakukan peran itu. Oh, kalau bukan HMI berarti alumninya. Dalam hal ini kami. Kami juga demikian. Alumni HMI yang terhimpun di dalam kepengurusan kami itu juga sudah sibuk berkonsentrasi dengan profesinya masing-masing. Karena mereka profesional, maka mereka tidak sempat sebetulnya untuk mengurusi alumni-alumni yang lain, kemudian mempromosikannya untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Jadi pengurus kami juga tidak bisa melakukan tindakan itu. Pada zaman yang lalu, yang saya pahami adalah pada periode pemerintahan Presiden Soeharto. Jabatan itu kan ditempati berdasarkan merit system, berdasarkan satu sistem promosi kepejabatan dengan mempertimbangkan masa kerjanya. Dia bekerja sudah berapa lama, kepangkatannya, dia sudah berada dalam posisi golongan 3,
golongan 4, umpamanya gitu kan ya. Latar belakang kompetensi kependidikannya, menyangkut profesionalitas. Dan itu semua dilakukan penilaian per tahun. Setiap akhir tahun ada penilaian terhadap seseorang di dalam birokrasi kepemerintahan. Merit system itu dirapatkan, dibahas di dalam satu sidang kepangkatan. Apakah seseorang itu layak menduduki jabatan itu? Ataukah ada orang lain yang lebih senior, juga pinter, juga kompeten, golongannya juga sama tinggi, yang lebih layak umpamanya. Jadi merit system itu diterapkan secara, dari pengalaman saya, cukup ketat. Memang saya dengar setelah periode pemerintahan sesudahnya, ya, terlalu mudah seseorang karena kepangkatannya sudah tinggi, dia guru besar umpamanya di sebuah perguruan tinggi di katakanlah luar Jawa, lalu kemudian loncat menjadi direktur atau menjadi dirjen. Dirjen itu jabatan eselon 1, direktur itu jabatan eselon 2. Atau sekjen, sekretaris jenderal di sebuah departemen. Padahal pengalaman jabatannya hanya sebagai, maaf kata, umpamanya dekan sebuah fakultas. Atau katakanlah rektor di sebuah perguruan tinggi. Jabatan dekan, jabatan rektor, area pekerjaannya hanya menghadapi sekian ribu mahasiswa dan karyawan. Lalu kemudian dia loncat umpamanya menjadi direktur di Jakarta, membawahi skup nasional seluruh Indonesia. Dan itu terjadi pada periode pemerintahan berikutnya. Pastilah merit system tidak diterapkan. Nah, ketika merit system diterapkan, maka alumni HMI memang punya peluang. Mengapa dikatakan punya peluang? Karena para aktivis HMI sejak di kampus dia latihan memimpin. Latihan memimpin itu kan sebetulnya latihan menduduki jabatan. Apakah itu jabatan ketua umum, jabatan ketua, jabatan sekretaris, sejak dari komisariat, korkom, lembaga dakwah umpamanya, pengurus cabang. Jadi memang dalam hal ini HMI itu seperti organisasi latihan jabatan, latihan untuk menjadi pejabat. Dengan demikian kawan-kawan sekalian, wajar saja ketika dia meniti karir, dia sudah punya modal untuk menjadi pejabat. Dan orang menilai, oh dia kompeten. Coba dicek pendidikannya bagaimana. Oh oke, pendidikannya baik. Sarjana S2 umpamanya, atau S3. Bagaimana golongan kepangkatannya? Oh kepangkatannya juga sudah oke. Sudah dia golongan 4, gitu kan ya. Masa kerjanya bagaimana? Masa kerjanya sudah masuk. Dia sudah meniti karir 10 tahun, 15 tahun umpamanya, atau 20 tahun. Semua variabel dimiliki oleh alumni HMI, sehingga dia layak menduduki jabatan yang strategis itu. Dan itu di mana-mana terjadi, baik di pusat maupun di daerah, baik di departemen ataupun di lembaga-lembaga non-departemen. Jadi sebetulnya ada benarnya juga, kalau pengen jadi pejabat ya aktif di HMI. Tapi di dalam dunia birokrasi sesungguhnya
tidak otomatis alumni HMI lalu bisa mendapatkan jabatan. Dalam banyak kasus, banyak alumni HMI nggak ketampung di jabatan. Karena umpamanya ya dia mutung di jalan atau lain sebagainya kira-kira. Ya di kawan-kawan sekalian, penyesalan tidak aktif di HMI dalam konteks ini sudah terlambat. Sudah terlambat. Kenapa? Kalau mau menjadi pejabat memang latihannya itu panjang. Latihannya itu bahkan harus dimulai sejak dia semester pertama menjadi mahasiswa di universitas atau di perguruan tinggi. Ya, yang terpenting sebetulnya adalah bagi adik-adik atau kawan-kawan yang sekarang ini masih aktif di HMI atau yang belum aktif di HMI. Saat inilah ketika Anda menjadi mahasiswa, waktu yang tepat untuk melatih diri, dalam hal ini melatih sikap dan sifat kepemimpinan, dan itu memang di HMI tempatnya. Saya tidak menafikan organisasi mahasiswa yang lain, tapi saya tidak tahu banyak, tapi saya menduga organisasi mahasiswa yang lain juga demikian. Ento HMI punya keunggulan dilihat dari fakta lapangan alumni HMI lebih unggul, maka itu ada persoalan lain. Nanti lain kesempatan kita bicarakan apa keunggulan alumni HMI, mantan aktivis HMI. Kawan-kawan sekalian, itu sharing pengalaman saya melihat bagaimana karir alumni HMI kira-kira sekitar selama 40 tahun saya menekuni pekerjaan saya. Lain kesempatan, cerita pengalaman yang lain ingin juga saya sampaikan. Jangan lupa ikuti kembali perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.